Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah Aswaja Kecamatan Kopang yang hormati muliakan, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam ini memberikan kita taufik sehingga kita dapat berjumpa kembali di pengajian rutin kita, sholawatan rutin yang disambung dengan pengajian rutin. Mungkin setelah nisfu Syaban merapat tak hirap tadi puasa. Nah, mungkin yang bahas makin sedikit masalah puasa. Sebagai motivasi kita yang akan segera memasuki bulan Ramadan, maka malam ini ngiring haji kitab Asrarus Shaum yang merupakan bagian dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du, kata beliau, fa inna as-shauma rubu'ul iman. Jadi kata beliau di dalam kitab ini, puasa itu adalah rubu' atau seperempat daripada iman. Mungkin oleh mereka yang mau seperempat kan benar ni. Bimuqtada qawluhu as-shawmu nisfus sabri wa bimuqtada qawluhu as-sabru nisful iman. Jadi karena ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-shawmu nisfus sabri, puasa senung setengah bagian daripada sabar. Kemudian as-sabru nisful iman, sabar senung sebagian daripada iman. Jadi kalau puasa itu sebagian daripada sabar, sementara sabar itu adalah setengahnya daripada iman, maka puasa itu rubuhnya, perempatnya. Baru terima atur kan ini? Nah seperti itu. Summa huwa mutamayyizun bi khasiyatin nisbati ila Allah Ta'ala min baini sa'iril arkan. Dan puasa itu jamaah sekalian, dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia khusus, istimewa. Jadi itu bahasa yang dia istimewa. Min baini sa'iril arkan, di antara semua rukun-rukun Islam itu puasa itu khusus. Puasa itu istimewa. Idh qala Allah Ta'ala fima hakahu anhu nabiyuhu. Sebab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian dituturkan oleh nabinya, arti niki firman Allah yang dituturkan oleh Nabi itu, yang disabdakan oleh Nabi itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah. Kalau hadis nabawi itu makna dan lafaznya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa firman Allah? Kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila 700 dhifin illa as-siyam
fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap kebaikan itu diganjar dengan 10 jangka 700 kali lipat. Ya, niki ya pekayunan Allah Ta'ala selain pican jaga kaudin dia selain sekat 100 kini pokon 10 jangka 700. Bergantung dari kualitas kebaikan yang kita kerjakan, ikhlasnya, khusyuknya, jaga terutama ya. Illa syiyam, kecuali puasa. Lamun puasa niki ja, fa innahu li, firman Allah, karena puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku ya upah, akulah yang akan mengganjarnya. Puasa itu. Nah ini kan bahasa yang istimewa ini. Sak lain ya pokok 10 jangka 700. Mau puasa ini ya. Karena dia untukku puasa itu, maka aku yang mengganjarnya. Jumlahnya berapa? Ya kalau spesial jelas berbeda dari yang biasa kan malam menunggu. Faqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dengan sabar non tupa isi upah sandien bau trekeng. Jadi bighairi hisab itu tidak masuk dia di dalam aturan-aturan perhitungan. Biasa sameni jadi luwih hati kan. Lamun teu brekeng masih sebut no brekeng mun teparan. Ada pira 1.000, ada 2.000, ada 3.000 niki ja. Mereka yang mendidik lagu lamun mandek bau sintrekeng anu ja disebut era. Ara sebermeh. Nah ini bi ghairi hisab. Gimana Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar. Was-shaumu nisfus sabri. Sedangkan puasa itu kan meratur bangsa baru. Dia adalah sebagian daripada sabar. Faqad jawaza sawabuhu qanun at-taqdir wal hisab. Maka ganjarannya melampaui dia pasti, melewati undang-undang dengan qanun, melewati aturan-aturan perhitungan jelas meratur bangsa baru. Untuk mereka yang masih tahu sebutkan gitu. Namun wajan kebaut sebut dia sudah di luar hitungan, dia saking banyaknya. Nah tentang puasa niki ya Mas Namian, wa nahika fi ma'rifati fadlihi, sebenarnya wah cukup bagi sida pada bahasa Imam Ghazali, cukuplah untuk mengetahui kelebihan-kelebihan puasa itu dari qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Manik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah. La khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut seorang yang berpuasa itu berembe, ampun diri dengan puasa jelas tidak sedap kan? Begitu geruh jaga itu, apalagi tengari-ngari itu. Ya tidak sedap lah pasti itu. Tetapi atyabu indallahi min rihil miski, lamun li Arab Allah Ta'ala. Kalau di sisi Allah, bau mulut orang yang berpuasa yang kita sebut tidak sedap itu lebih wangi dari misik, lebih wangi dari minyak wangi namanya misik. Yaqulullahu azza wa jalla, bemanik Allah azza wa jalla, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli
Fasawmu li wa ana ajzi bih. Jadi mereka yang meninggalkan apa? Syahwatnya, meninggalkan makanan-makanannya, meninggalkan minuman-minumannya, wasyarab li ajli, karena aku, dikarenakan karena aku mereka meninggalkan itu semua. Fasawmu li, maka puasa mereka untukku, ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan ganjaran. Di dalam hadis yang lain, Bapak Ibu hafizakumullah, qala sallallahu alaihi wasallam, Manik Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil jannati bab, lil jannati babun. Nah, kalau struktur seperti ini, jar majrur di awal ini menjadi khabar muqaddam, kepada babun itu menjadi mubtada muakhar. Surga itu punya satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang disebut dengan ar-rayyan. Jadi nama pintu itu ar-rayyan. Jadi mun surga ini beduen aran-aran dengan lawang. Bagus masih mau turut nggih, coba ambe kainu lawang Bali apa nih dek paran. Ya karena pintu-pintu surga itu juga punya nama. Nah, ini namanya ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun, yang tidak akan dimasuki selain oleh orang-orang yang berpuasa, selain si jadi yang menjalankan puasa. Jadi orang yang berpuasa itu wa huwa mau'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazaa'i shaumihi. Mereka itu orang-orang yang dijanjikan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dari balasan puasa. Jadi ini disabdakan oleh Nabi wa qala sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, Nabi. Untuk orang-orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, ada dua kesenangan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan, kesenangan manakala mereka berbuka puasa. Nunasan dulu kau dia senang sih dia berbuka nggih. Senang lah kita semua senang. Sampai kita sudah wah rasanya balas dendam dah terus. Mejan delek subuh jaga maghrib maka arang mentopat tak balu yang jaja bahasanya gitu. Berbiaran kebelik memori bosan mencari ukuran memori hampir giga itu. Ndek cukup si topat tak balu harus bayar rombok dulu si nasi mana-mana sepiring yang pun paran diri buka. Ada yang seperti itu, ndek tangan sebut. Jadi pertama inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan yang kedua adalah kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan ketika mereka bertemu dengan Tuhannya. Berdahit kanca Allah Ta'ala lagu era dunia surga. Nah ini kesenangan salib dunia itu ketika kita iftar, ketika kita berbuka. Lemak ke akhirat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Segala satu itu punya pintu. Nah, pintu dari ibadah itu adalah as-shaum. Nah, Imam Ghazali juga menukil beberapa hadis yang oleh kalangan tertentu ini dianggap dhaif, ya. Lagu dhaif hadis ini kan tidak berkaitan dengan hukum-hukum, tidak berkaitan dengan akidah apalagi. Jadi niki motivasi ibadah kita. Ini dhaifnya hadis itu lebih utama daripada qaul ulama, bahasa Imam Ahmad bin Hanbal itu. Nah,
Lagi pula kalau Imam Ghazali menukil dalil itu sautama dulu, baru ayat Quran, lalu hadis sahih, kemudian yang di bawah derajat sahih sampai yang orang-orang anggap ini dhaif. Tidak apa-apa. Kalau dhaif itu tidak bertentangan dengan Al-Quran tidak jadi masalah. Kan? Dari penyemangat si depan. Jadi salah satu hadis itu, salah satu jaga nih, salah dua jaga, salah tiga. Naumus shaim ibadah. Tidurnya saja orang yang berpuasa itu ibadah. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan di dalam hadis lain diriwayatkan oleh Sidi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahrul ramadhana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syaitan wa nada munadin ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyasy syarr uqsur." Jadi hadis ini Rasulullah SAW bersabda, mun wahtama bulan Ramadan buka lawang-lawang surga, terus timpat lawang-lawang dan setan-setan dibelenggu. Nah ini yang perlu kita pahami dengan betul. Paran kayak lamun tuh kena seko nun rantai sih seko atau kalibamban lain pikiran. Jikalau demikian cara kita memahami, maka yakin yang di bulan Ramadan tidak akan ada orang merampok, tidak ada orang mencambret, tidak ada orang berbuat jahat, ya karena setan di dalam pengertian kita tersekok si rantai, tersekok si tali. Lalu makna tersekok dalam hal niki dibelenggu itu adalah setan tuh nggak bisa berbuat banyak. Si dia memang tang sekok ada paling dia tahu berkuih doang. Tolong tang memang bahasa enggak, tapi tidak bisa berbuat banyak. Itulah orang yang dibelenggu itu. Dan setan pun seperti itu. Jika bulan Ramadan, apa yang membelenggu setan itu? Apa yang membuatnya tidak bisa berbuat banyak setan itu? Karena tunggangannya yaitu nafsu kita sudah kita jinakkan. Paham sih deh? Iya. Yo banyak orang berbuat jahat di bulan Ramadan. Ya karena memang nafsunya tidak dijinakkan. Ndek pisah-insahmu Ramadan itu dengan pisah-insah nafsu, jangan ada yang sadari penurut mutmainnah dia gitu. Kalau dibiarkan liar terus ya tidak peduli mau bulan Ramadan, mau bulan apa, apalagi di bulan luar gitu kan. Nah, justru bulan Ramadan tidak menurun juga kejahatan. Ndek nentun melak tendah, dah meratur tangsa baru, penjelu tok merjan ke malam tok ngada. Gimana nafsu kita mencina seperti itu ya. Nah niki jamas namanya. Jadi makna setan terbelenggu adalah karena mereka tidak bisa berbuat banyak oleh karena nafsu kita, nafsu manusia itu sedang berusaha dikekang oleh pemiliknya. Jadi jamaah senamian saran nafsu tien pitah manusia dan diimbau itu petelang berbintang yang petelang nafsu. Kalau di bulan Ramadan nafsu hilang semua dinarak dengan berdua anak terus lemat, yang darat dengan nikmat kan jok karena angkah ke perlu kepen ini malaikat ajarin selapun gitu. Itu karena tidak punya nafsu. Maka nafsu pada manusia itu yang sudah diinstal oleh Allah memang dari lahir kita, dari sononya tidak mungkin dihilangkan tetapi dijinakkan. Wanada munajim. Kemudian memanggillah yang memanggil siapa itu malaikat ini. Ya baghiyal khair, wahai orang yang berkehendak kepada kebaikan. Halumma litene kayak mainani wahwaya dan itu dengan pegawaian solah-solah maksudnya pada bulan Ramadan itu. Wa ya baghiyasy syar'i dengan cenderung gemar kepada keburukan, kepada kejelekan itu. Uksur munani dia pentelah dulu pegawaian setiap. Berhenti engkau berbuat jahat, berhenti engkau merampok, berhenti engkau menyakiti orang lain. Jaga. Inilah waktunya saat ini. Nah niki manik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini ada fadilah dan manfaatnya. Amin. Bu, selanjutnya sila Pak Wahyudin disampaikan, mungkin ada yang perlu disampaikan. Matur Pak Pihir. angka baris ide umum. Matur tampiasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.